Desa Giriawas, Kecamatan Cikajang, berdiri pada tanggal 16 Juli 1982 dan merupakan pemekaran dari Desa Cibodas. Penamaan desa yang berada di kawasan perkebunan teh Cisaruni PTPN 8 ini diambil dari kata giri yang berarti gunung dan awas yang berarti terlihat. Penamaan ini dikarenakan desa yang memiliki luas 1.401 hektar ini berada tepat di kaki Gunung Cikuray dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Desa yang terdiri dari 43 rukun tetangga dan 11 rukun warga dan terbagi menjadi 3 dusun ini memiliki kaitan erat dengan sejarah perkebunan teh di Indonesia, karena perkebunan teh Cisaruni ini pada masa kolonial Hindia Belanda adalah milik KF Hall yang merupakan saudagar teh terkenal dari Priangan Timur. Salah satu inovasi terbarunya adalah dengan mendirikan gedung serbaguna milik desa yang didesain mirip gedung sate. Dengan adanya ikon baru di Giriawas ini diharapkan membawa semangat, kecintaan, dan juara untuk Garut dan Jawa Barat. Secara desain memang bangunan ini kita bikin sedikit menyerupai gedung sate yang ada di Kota Bandung. Harapannya agar masyarakat Giriawas khususnya bisa lebih mencintai dan mengenal daerahnya, karena salah satu ikon dari Jawa Barat itu adalah tentunya adalah gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Garut. Salam sejahtera, sehat selalu. Hari ini, pagi ini saya berada di Cikajang, di Desa Giriawas. Kebetulan di desanya Pak Lurah, beliau adalah Pak Didin Mauludin SPDI. Selamat pagi Pak Didin. Selamat pagi. Beliau kepala desa di pemilihan 2015. Ganteng, gagah, Amin, amin. yang fenomenal di Giriawas, viral sekali di 2 tahun ini, yakni ada gedung sate. Ini tidak di Bandung, kantor pemerintahan Jawa Barat, tetapi di Garut, di Desa Giriawas pun ada gedung sate. Pak Lurah, Siap. tahun berapa itu yang dibangun gedung sate ini? Lebih tepatnya bukan gedung sate sih Pak, ya mungkin menyerupai gedung sate gitu. Ini kami membangun di 2019. Bahkan dari desa, dari kita alhamdulillah bisa selesai dalam 1 tahun lebaran gedungnya. Kita lakukan sebetulnya untuk gedung serbaguna, jadi berbagai aktivitas kegiatan baik pemerintahan, masyarakat, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi bisa kita gunakan bersama-sama dengan masyarakat melalui gedung serbaguna itu. Yang kebetulan salah satu keunikannya mungkin dari desainnya kita sedikit menyerupai gedung wisata yang ada di Kota Bandung. Itu inisiatif harus persis seperti gedung sate itu dari Pak Lurah sendiri ya? Ya, ide awalnya memang seperti itu Pak, tetapi dalam pelaksanaannya kita juga menyerap banyak masukan dari baik tokoh-tokoh masyarakat yang dalam, karena memang kalau bisa dikatakan ini 100% ini produk asli warga kami ini Seluruh pegawai itu ya? Pegawai seluruhnya dari arsiteknya pun? Ya, arsiteknya ada tokoh dari masyarakat yang biasa kita sharing untuk membuat gambar segala macam. Kemudian pekerja juga ini 100% kita menggunakan warga masyarakat lokal, warga Giriawas, karena sebagai bentuk pemberdayaan lah gitu. Luasnya berapa Pak? Untuk bangunan sendiri ini ukurannya
lebarnya 17 meter, kemudian panjangnya 27 meter. 17 meter 17 meter lebar. lebar, panjangnya 27 meter. Dibangun tahun 2019. Jadi bulan Desember 2011 ini sudah selesai. tapi belum diresmikan ya. Kebetulan itu yang agak sedikit apa ya Pak, belum diresmikan secara resmi. Ya. Karena dulu rencananya kita menginginkan karena ini salah satu ikon Jawa Barat ya, yang Gedung Sate itu kan kantornya Pak Gubernur. Ya bisa dibilang ini cicitnya ya mungkin. Ya jadi pengennya itu waktu itu diresmikan oleh Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Waktu itu sudah komunikasi dengan Pak Bupati, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPD juga, dan sudah sepakati pada waktu itu malah dari protokoler Gedung Sate Provinsi sudah datang di sini untuk mengecek kesiapan lokasi. Karena rencananya pada saat itu juga akan diserentakkan dengan gelaran BBGRM Pak, pelaksanaan bulan Batu Gotong tingkat provinsi Jawa Barat. Rencananya akan dilaksanakan di Garut. Nah Garut itu rasanya tempatnya di sini. Namun satu minggu setelah survei kita malah terima surat dari Pemprov Jawa Barat karena nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Makanya sampai sekarang ini secara resmi belum diresmikan nih, meskipun digunakan terus-terus gitu terusannya. Ini Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, Pak Lurah ini berharap gedung miniatur Gedung Sate ini berharap dari Pak Gubernur untuk dikasih nama. Iya. Ini belum ada nama. Belum ada nama. Mohon dijadwalkan ini dari masyarakat. Dijadwalkan Pak Gubernur untuk hadir menamai Gedung Sate ini. Nah, Pak Lurah, ini kan viral ya di Facebook, di media sosial, banyak yang berkunjung sejak berdirinya gedung ini. Betul. Kebetulan pada saat itu selepas lebaran Pak, selepas lebaran kan karena ada posisi pandemi, tempat-tempat wisata di Garut kan seolah-olah ada penutupan ya. Sementara sebetulnya di sini bukan tempat wisata, cuma karena mungkin masyarakat kita pengen jalan-jalan segala macam, sehingga ketika ada yang mulai mempublikasikan keberadaan tempat ini, pada akhirnya mulai berdatangan tuh orang-orang Pak, baik pengunjung lokal maupun dari luar daerah juga pada datang ke sini. Ya. Itu di luar Garut juga ada Di ya? luar Garut juga ada. Ke beberapa bulan ke belakang saya menerima kunjungan dari Pak Kades dari Majalengka. Dia sama perangkat desa seluruhnya datang ke sini, gak kasih tahu di awalnya, cuma dia lihat Google Map aja datang ke sini. Iya. Ketika ngobrol katanya dia juga ingin sama Pak membikin bangunan yang serupa di desa beliau gitu. Iya, pilot project ya. Iya. Tapi tidak ditarik ya, wisatawan atau yang berkunjung ke sini ya? Tidak Pak, karena memang ini ya gedung meskipun ini dibangun oleh pemerintah, tapi kan tetap pemanfaatannya untuk masyarakat lah. Karena kita juga bentuknya kita bukan desa wisata, karena kita hanya menata di bagian area pemerintahan saja, dan ini juga area publik sehingga setiap orang bisa datang, bisa menikmati berfoto dan sebagainya di wilayah ya, Desa Gidawas ini. Ada berapa RW Pak Lurah? Desa Gidawas ini ada 11 RW Pak. 11 RW itu terbagi dalam 3 dusun dan jumlah RT-nya ada 43 RT. Tapi wilayah perkebunan ya? Betul. Gidawas ini untuk lahan perkebunan yang masuk ke Desa Gidawas ini kurang lebih 600 hektar lah, kurang lebih 600 hektar. Dan sebagian besar dari lahan perkebunan PT PMK 8 ini yang masuk dari Cikajang ini yang ada di 3 desa ya, Cikanda, kemudian Giri Jaya, kemudian Giri Awas. Ini sebagian besar memang ada di Desa Giri Awas. Berapa persen dari wilayah luasan? Kalau dihitung dari total 1.400 hektar kawasan desa, ya mungkin sekitar 45% itu masuk ke wilayah perkebunan. Kemudian sebagian besar lagi ini masuk ke kehutanan, Pak, karena 400 hektar juga lahan kehutanan dan bangunan desa. Jadi kalau lahan warganya ya tinggal dikurangi saja. Kehutanan juga ya wilayah? Kehutanan juga. Ya. Ini masuk wilayah RW berapa di perkebunan? Untuk area kantor desa ini masuk ke RW 03 karena
yang pemukiman para pekerja karyawan perkebunan atau kita namakan mes gitu kan. Kalau dulu mah bedeng istilahnya Pak ya. Kantor segala macam itu masuknya di RW 03. RW 03 itu ada 5 RT. Dulu itu tahun 2000 ke belakang itu justru yang paling banyak penduduknya di RW 03. Tapi seiring perkembangan waktu mungkin perkebunan mengalami sedikit penurunan mungkin dalam segi produksi atau segala macamnya, sehingga sekarang ini jumlah karyawan semakin menurun dan akhirnya saat ini RW 03 justru yang paling sedikit penduduknya dibanding yang lain. Basic Pak Lurah dulu ya. Saya sebelum bertugas di desa dulu guru Pak, pengajar gitu ya. Pengajar ya, kalau sebut pendidik agak sedikit ini Pak ya, karena ngajar di mana? Waktu itu di MTS di Sanawiyah, di MTS Bagus Salam yang di gedung. Nah, 2013 saya juga karena memang basicnya di sana ya, kita juga dengan rekan-rekan bikin bikin lembaga pendidikan formal baru setingkat SMP dan SLTA di Desa Giri Awas ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang meskipun tidak secara langsung mengurus lembaga pendidikan itu, tetapi terus bisa berjalan juga support kepada lembaga pendidikan yang ada. Oke. Warga Garut perlu diketahui, beliau ini ternyata teman lama saya. Iya. Dulu 2013 waktu pilgub Pak, pilihan gubernur ya. Nah, di PPK, beliau PPK Cikajang, saya di Cibatu. Cuman bedanya Bapak orang terkenal, saya anak bawang. Beliau tokoh muda yang kemudian dipercaya oleh masyarakat di Pilkades 2015. Ya. Beliau mencalonkan, ada 5 calon, beliau mencalonkan dan terpilih. Suaranya fantastis, 1380 lah kalau salah. Nah, sekarang nih masa injury time, masa akhir beliau di 2021. Mau nyalon lagi nggak Pak? Lihat dulu situasi Pak, karena kan sebetulnya kita hanya pekerja. Sama saya juga kan pegawai desa kalau kata orang Jawa. Jadi kan kita hanya bekerja, yang mengerjakan kan masyarakat. Jadi nanti bagaimana yang mengerjakan saja. Kalau misalkan masih membutuhkan tenaga kita, ya masih ini, insya Allah Pak. Tapi kalau misalkan ingin tenaga baru, apa boleh dikata sih Pak? Nanti kita survei dulu lah. Warga Garut, kita memang talk show-nya di outdoor, ini pas di depan Gedung Serbaguna. Saya menyebut Gedung Sate. Jadi suara-suara kendaraan, pengunjung juga yang memang tidak pernah reda berkunjung ke miniatur Gedung Sate ini. Nah, yang menariknya Pak Lurah, ini adalah lahan parkir yang bagus. Iya. Jadi gini Pak, dari awal kita tahu kan harus pelajari dulu kelemahan ya. Desa Giri Awas ini salah satu desa di Cikajang yang kebetulan nggak punya taman sari. Jadi untuk pemanfaatan kita bisa mendongkrak pendapatan asli desa itu memang agak sedikit kesulitan. Nah, kita hanya punya sebidang lahan yang itu juga sebetulnya lahan perusahaan yang dilegalkan melalui hak guna pakai untuk bangunan kantor dan fasilitasnya. Jadi ini di atas yang sekarang di atasnya gedung itu dulu kebun Pak, kebun kopi lah. Jadi ini kebun ya? Kebun kopi ya. Bukan, karena kebetulan ada waktu itu ada bantuan bibit kopi. Nah, ditanam di sini oleh Pak Kepala Desa yang dulu. Biasalah untuk tanaman sela-selanya ditupang sari sama terong dan sebagainya. Nah, karena kita nggak punya lahan lain, maka kita harus berpikir dan menggali potensi apa kira-kira yang bisa mendatangkan pendapatan asli bagi Desa Giri Awas. Nah, kemudian juga kebetulan masyarakat juga berharap karena kita belum punya gedung, kita punya bangunan yang bisa kita gunakan sebagai gedung serbaguna. Nah, gayung bersambut pada akhirnya disepakati kita bikin bangunan ini gedung serbaguna. Kemudian kita juga melengkapi dengan fasilitas parkirnya. Harapannya ke depan nanti bisa menjadi salah satu referensi pilihan warga masyarakat Cikajang ketika ada kegiatan resepsi hajatan atau festival keagamaan segala macamnya.
bisa dilaksanakan di Desa Giriawas. Dan ternyata itu terbukti Pak, karena memang di Cikajang ini sangat terbatas gedung-gedung yang memiliki lahan parkir yang luas gitu. Dan alhamdulillah kalau tidak terhalang pandemi ini, sebetulnya setiap Sabtu Minggu itu pasti ini selalu dipakai, baik untuk kegiatan pemerintahan seperti rapat-rapat dari DPMD segala macam, atau dari kecamatan, musrenbang segala macam, termasuk kegiatan acara resepsi pernikahan, hajatan juga selalu digunakan. Itu sewa? Ya, kita di awal tahun 2000, di pertengahan tahun 2020, nah kita sudah mulai bukan memisahkannya, jadi kita ada gugus tugasnya. Nah, kita serahkan ke BUMDes sebetulnya untuk mengelola secara ini, karena kalau pemerintahan desa kan tidak bisa Pak bisnis dan gitu ya. Tapi kita punya tangan untuk mendongkrak pendapatan asing melalui Badan Usaha Milik Desa, dan kita serahkan asetnya ke BUMDes, nanti BUMDes yang mengelola. Tetapi saya bisa pastikan ini Pak, biaya sewa di kami ini jauh di atas rata-rata orang lain. Maksudnya ya harganya itu bisa bisa ngobrol Pak kalau sama orang. Iya. Apalagi warga masyarakat di sini. Itu dari luar ada ya, di luar desa yang sewa gitu? Bukan ada lagi Pak, dari Balyongbong, Cisurupan gitu. Karena memang agak sedikit kesulitan untuk mencari tempat resepsi yang lahan parkirnya sama lalu lintasnya sedikit representatif. Kebetulan kan Desa Giriawas ini ke jalan lintas provinsi itu jaraknya hanya kurang lebih 200 meter. Kemudian juga jalanan di depan kantor ini juga tidak terlalu sibuk gitu Pak. Kemudian ditambah lagi dengan lahan parkir yang luas, kita juga ikuti fasilitas gedung ini berupa WC-nya, musolanya, ruang gantinya, ruang bionya, Alhamdulillah mudah-mudahan. Termasuk kita juga support BUMDes itu karena di BUMDes di Giriawas ini bergerak di bidang perlengkapan. Pak, sambil di ini Pak, itu produk ini produk UKM yang ada di sini, karena di lahan parkir itu banyak pedagang Pak. Ini masuk dalam Hipagas namanya, Himpunan Pedagang Giriawas, dan itu dikelola di bawah BUMDes. Jadi kurang lebih ada 60 pedagang kaki lima. Nah, bentuklah namanya apalah, semacam forum atau persatuan atau apalah. Rencananya ke depan, kita sudah ngobrol sama BUMDes sebetulnya Pak, rencananya ke depan nanti BUMDes itu akan kita support lagi dengan pendanaan yang harapannya nanti dari UKM yang ada ini untuk pemodalannya bisa kita support, seperti kita support berikutnya, kemudian gulanya, minyaknya, lah supaya mereka bisa tetap jualan meskipun utang dulu Pak sebetulnya. Ada berapa program? Ini yang tergabung di Hipagas itu ada 60. Dan pada saat itu kebetulan pas waktu ada acara di sini sama Pak Bupati, itu secara resmi oleh Pak Bupati dikasih tanda keanggotaannya Pak, biar keren. Oh, Pak Bupati? Ya, Pak Bupati alhamdulillah beberapa kali sudah Pak datang ke sini. Pak Wakil Bupati? Pak Wakil sering beliau. Karena pas waktu musrenbang tingkat kecamatan juga, Pak Camat ingin sini, nah yang hadir juga Pak Wakil. Warga Garut ini tidak ada habisnya bercerita dengan Pak Lurah ini, memang keren, luar biasa. Kantor desa ini kan dikelilingi oleh kampung-kampung, jadi pas di tengah-tengah ya Pak. Ya, sentralnya di sini. Sentralnya ada di sini. Nah, waktu desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Garut dan juga luar Garut ini membeli kendaraan, tapi Pak Lurah itu tidak menjadi prioritas ya. Sebetulnya untuk kendaraan operasional untuk masyarakat sangat perlu Pak, tetapi kita sudah komitmen sebetulnya dengan tokoh masyarakat, lembaga desa. Kalau mau beli sebetulnya tinggal kita anggarkan saja dari desa kan, tetapi kita berkomitmen kita mau kendaraan operasional dari hadiah. Nah, makanya di tahun 2020 kita berkesempatan mewakili Kecamatan Cikajang dulu untuk di tingkat kabupaten mengikuti lomba bulan bakti gotong royong. Alhamdulillah di Kabupaten Garut kita dapat juara 1. Oh, juara 1? Ya, juara 1. Dan kita naik ke tingkat provinsi Pak. Sekitar bulan Juli kalau nggak salah, Juli Agustus lah, dilakukan di checking. Kita bersaing dengan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat pada waktu itu untuk memperebutkan juara 1 tingkat provinsi Pak. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2020 kemarin
kita bisa mendapatkan penghargaan terbaik pertama nih. Terbaik Ya, untuk Kabupaten Garut itu diwakili oleh Desa Giriawan. Dan langsung saja saya katakan kepada Pak Bupati pada itu, Pak, kita tuh butuh kendaraan operasional untuk masyarakat yang dokter segala macam, tapi kita nggak mau beli, kita maunya dari dia. Udah dari kabupaten nanti kita anggarkan katanya. 2021 ya. 2021 ini ya. Ketika kita tunggu aja realisasinya Pak. Pak Lurah, apa harapan ke depan membangun desa di Giriawas ini? Masih banyak PR sebetulnya Pak, karena kalau di desa kan sebetulnya permasalahan, kekurangan segala macam itu akan selalu ada gitu ya. Tetapi yang paling menjadi fokus utama saat ini, kita itu sebetulnya udah ada loncatan Pak. Dari 2015 kami masuk ke desa, posisi Desa Giriawas di di Neraca itu masih di posisi desa tertinggal. Nah, setelah 4-5 tahun kita berupaya dengan lembaga desa yang ada, didamping oleh profesionalisme perangkat yang ada. Di 2020 ini kita sudah masuk ke posisi desa maju, alhamdulillah. Jadi dua tingkatan kita lalui. Nah, ke depan kita pinginnya ya masuk ke yang diharapkan oleh Pak Gubernur, itu harus di desa mandiri kan ya. Mudah-mudahan kita bisa capai. Infrastruktur alhamdulillah sebagian besar sudah mulai rapi Pak. Kemudian sarana perkantoran juga kita sudah mulai rapihkan, dan ke depan PR-nya yang pertama kita ingin ada genjotan peningkatan perekonomian di masyarakat. Polanya seperti apa nanti kita sedang rancang bagaimana agar pemberdayaan ekonomi bisa meningkat. Kemudian yang kedua yang menjadi harapan kami itu, kebetulan di belakang kantor desa ini ada lapangan sepak bola, meskipun itu milik perkebunan tetapi sudah kita kerjasamakan. Nah, ke depan ini akan kita revitalisasi, akan kita bangun. Cita-cita kami itu ya ingin membuat semacam stadion mini lah Pak, yang bisa digunakan oleh para pemuda yang biasa bermain sepak bola. Karena Cikajang ini potensial Pak sepak bola. Yeah. Dari dulu sampai sekarang, iya pemain nasional itu kan salah satu kontribusinya dari Cikajang. Dan kita punya aset Pak. Desa Giriawas ini sekarang punya wasit nasional. Bahkan wasit FIFA itu di Indonesia itu hanya dapat satu orang, itu asli orang Giriawas ini. Siapa namanya? Bang Samsudar Pak. Itu Bang Samsudar. ya, itu kalau di ISL Liga 1 itu pasti suka mimpin itu. Itu orang Garut ya? Orang Garut Pak, orang Giriawas. Iya. Makanya kita kan harus bisa memfasilitasi potensi itu, salah satunya ya keberadaan lapangan sepak bola ini. Cita-cita kami itu Pak ingin menendang bola tengah malam, makanya mau inginnya sama pencahayaan segala macam gitu, cita-citanya mudah-mudahan lah bisa terlaksana. Itu kapan ingin direalisasikan? Sebetulnya di tahun 2020 kita sudah anggarkan, cuman karena ada regulasi lain harus kita alihkan ke bantuan langsung tunai sehingga belum terlaksana. Dan pada tahun 2021 ini sesuai kesepakatan hasil musyawarah desa dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita anggarkan lagi yang belum tidak tercapai, kita anggarkan lagi di tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga bisa mulai dilakukan perbaikan dan pembenahan di lapangan ini. Oke. Nah terus Pak Lurah, ini kan apa ya, kita seperti hati-hati kampungnya asri gitu. Iya. Cuman untuk kebersamaan yang di Giriawas itu terbangun baik ya. Ini aja Pak, salah satu kan yang menjadi bukan kita. Ya. Meskipun kita yang merasakan, salah satu wujud gotong royong, kerjasama masyarakat, harmonisasi masyarakat, kita kan nggak mungkin jadi juara satu provinsi dalam gotong royong. Nah ini salah satu. Makanya ketika masuk di desa, saya kan cari potensi. Ternyata potensi yang paling besar itu ada pada gotong royongnya, yang luar biasa. Jadi begini Pak, setiap tahun ketika sholat Id, Desa Giriawas ini dilaksanakan hanya satu sentik Pak. Hanya satu. Iya, jadi setiap DKM nanti khotibnya, muadzinnya, murokinya, pembawa acaranya itu digilir. Kalau ini bagian DKM mana, itu terkadang orang yang bekerja di kota, di luar pulau, sengaja pulang itu karena hanya ingin sholat Id, karena memang alhamdulillah support dari MUI luar biasa. Setiap tahun dilaksanakan, cuman tahun kemarin aja kita sangat sedih kan bisa melaksanakan karena posisi pandemi. Kemudian kita juga ada kegiatan bulanan tingkat desa pengajian. Nah itu juga sama sifatnya keliling. Jadi ini kan 11 RW nih Pak.
1 tahun kan 12 bulan. Nah, kita istirahat di bulan Ramadan. Nah, 11 bulan ini kita gunakan untuk pengajian keliling di tiap RW. Itu seluruh peserta atau mustaminya itu ya dari setiap RW itu, dan itu swadaya masyarakat murni. Dari mulai kan dijamu Pak, di tamu yang datang itu semua dijamu makan gitu ya. Jadi istilahnya di sini tuh silih asaan tuangan lah gitu Pak. Jadi bulan ini kita makan nih di kampung satu, bulan depan kita coba makan gitu. Itu sangat luar biasa menurut saya. Ini justru potensi itu bukan dari tanah cari, potensi itu bukan karena ada perusahaan, potensi yang sangat luar biasa di Girawas ini justru karena kebersamaan luar biasa. Ini menarik nih, Idul Fitri tidak per kampung ya? Tidak. Tapi satu titik. Satu desa. Ya. Kan berbeda-beda Pak Lurah, ada persis, ada ya. Sebetulnya apa ya? Di sini itu tidak ini Pak, tidak terlalu mengedepankan hal seperti itu. Nah. Justru karena itu tadi, jadi karena semua merasa memiliki desa Girawas ini satu keluarga yang nggak bisa dipisahkan. Bahkan seperti di lembaga desa, justru mereka aktif semuanya, ada baik dari NU dan di persatuannya, aktif semua gitu. BPD ada yang di persatuan, ada dari, nah itu bukan hal inilah. Tapi memang faktanya ada NU, ada persis, ada di sini ada. Tapi kan kita tidak memperuncing hal itulah gitu. Ini bersamanya sangat luar biasa. Bisa dibilang juga desa Girawas ini religialitasnya tinggi Pak, religius sekali masyarakat desa Girawas. Pengajian kalau kata istilahnya nggak bisa disaret ini kalau ke pengajian. Ya, bahkan setiap kalau nggak pandemi ini, tapi ada hikmahnya juga ya. Biasanya kalau setiap 1 Muharram kita adakan namanya festival 1 Muharram. Festival 1 Muharram itu yang hadir itu kalau bisa dibilang 80% warga Girawas hari semua. Jadi kita hanya kumpul-kumpul, kemudian potensi masing-masing wilayah tampilkan karena kita buat panggung hiburan lagi buat warga. Kita keliling kampung, tapi enggak lewat desa. Kita keliling di kampung kita aja. Itu di sepanjang jalan sudah sedia Pak warung amal. Wah, ada singkongnya, ada pisangnya, segala macam itu. Jadi yang punya makanan segala macam itu ditaruh di jalan semua pas waktu keliling itu. Itu sangat luar biasa. Itu juga sama sifatnya berkeliling. Di tahun ini RW mana, tahun depan RW-nya mana. Nanti setelah selesai pawai taruh dengan kegiatan safari budayanya, kemudian pentas budayanya, biasanya disambung dengan kegiatan musabaqah tilawatil Quran antar PKM gitu Pak. Jadi untuk memicu lah kegiatan diniyah itu supaya terus berkembangkan. Kalau anak mau menghadap perlombaan nih supaya biasanya serius nih belajarnya, nah gitu. Keren. Gak ada habisnya kalau ngomongin Pak Lurah ini nih. Selalu ada muncul ragam inovasi yang dikeluarkan dalam potensi Pak Lurah sendiri. Di Pak sebetulnya bukan karena saya, tapi memang karena kita hanya memberi fasilitas saja, masyarakat yang luar biasa. Warga Garut seperti tadi dikatakan, kita nggak ada habisnya ngomongin hebatnya Pak Lurah. Biasa Pak. Dengan daya dukung kebersamaan masyarakat ya. Ini ngomong-ngomong, ternyata Pak Lurah juga seniman. Beliau penyanyi tembang Sunda dan ada lagu desanya lagi di Girawas. Lagu Girawas. Bisa beberapa bait Pak. Malu sebetulnya kalau dikatakan seniman bukan sih Pak. Penyanyi juga bukan, tapi karena itu tadi jadi hati kita merasa merasa nyaman, merasa terharu, merasa bangga memiliki potensi desa Girawas yang sangat luar biasa dari potensi alamnya, potensi masyarakatnya, sehingga jadi hal yang spontan untuk dituangkan gitu. Jadi tapi kalau disebut seniman atau penyanyi, wah bukan. Tapi kan gagasan itu untuk semakin memperkuat kan. Betul ya, sebagai wujud ekspresi kami saja sebetulnya, sebagai wujud ekspresi kami terhadap support dan dukungan yang dianugerahkan oleh Tuhan ya kepada desa Girawas yang sangat luar biasa.
kembangkan 2 bait saja. Aduh, bisnis malu saya pada. Apa-apa, 2 bait saja. Tapi kalau ini suaranya jelek karena saya bukan penyanyi itu ya. Apa? Ya. Puji syukur kagak dilahirobi nu parantos maparin lemah cai. Syukur kagati lahirobi nu parantos maparin lemah cai. Alamna endah wargana ramah saromea hirupi nu suka bunga. Ayo aja film. Ayo generasi ini aja, generasi hati aja Pak. Rimbu. Tapi nanti bisa dilihat di YouTube ada Pak. Ya, kita sudah download. Iya. Nih Pak Lurah, karena ya kita kan kalau mau panjang-panjang Iya. bagaimanapun juga kita apresiasi lah terhadap Pak Lurah. Berhubung waktu, Iya Pak. kita dibatasi waktu. Betul. Mungkin di episode berikutnya kita akan hadir lagi di sini. Closing statement Pak Lurah untuk masyarakat Garut, umumnya untuk masyarakat desa Giri Awas. Silakan. Pada intinya setiap daerah itu memiliki potensi, tetapi potensi itu kan beda-beda Pak. Tergantung Tuhan itu memberikan potensinya di mana. Dan tugas kita selaku pemerintahan adalah mencari potensi itu, menggali potensi itu menjadi sebuah kekuatan besar bagi desa. Termasuk salah satunya potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Desa Giri Awas, yang mudah-mudahan kita bisa amanahi menjaga potensi ini, sehingga ke depan harapannya Desa Giri Awas bisa semakin maju, semakin baik, semakin memberikan manfaat yang lebih lah bagi warga yang ada di Desa Giri Awas pada khususnya. Dan itu juga tentu sama dengan desa-desa yang lain. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat dimanapun berada, berikanlah dukungan, berikanlah kepercayaan kepada pemerintahan setempat, utamanya kepala desa dan para perangkatnya, untuk bekerja secara maksimal, menggali potensi, kemudian menutupi kekurangan, memperbaiki kesalahan, supaya nanti support kita itu bisa, karena pada akhirnya yang baik, yang manfaat itu untuk seluruh warga masyarakat yang ada. Berikan dukungan yang penuh, berikan kepercayaan yang baik, karena kalau masalah kesalahan tidak tentu administrasi karena ada ranahnya ya. Tetapi yang jelas bagi kita warga masyarakat tetap memberikan dukungan yang sepenuhnya untuk kemajuan desa masing-masing, supaya kalau desa-desa di Garut ini maju mandiri kan ya, berkembang. Nah ini juga akan menjadi muaranya tetap di Kabupaten Garut Pak. Kabupaten Garut akan semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang. Luar biasa keren. Ini tidak lupa nih warga Garut. Oh iya. Pak Lurah juga ternyata penikmat kopi Caweli. Ini Bawai kopi Caweli. Juga ada selain lain. Ada di Garut sini ada beberapa pengrajin kopi, di antaranya Caweli ini dari Kang Indra, salah satu produsennya. Kemudian juga kita ada Giri Awain, kebetulan produknya ini nggak bisa Giri Awain itu produk kopi yang dikelola oleh anak-anak Karang Taruna. Jadi konsep Karang Taruna itu kalau selama bisa mengembangkan potensi di Lemur, kenapa harus ke kota? Nah itu Pak, itu luar biasa ini anak-anak. Sekarang lagi ada pertemuan di Karang Taruna di Aula Sebatkoja. Oke, warga Garut, itu saja obrolan kami. Singkat, padat. Mohon maaf nih Pak, saya ngelantur. Keren, keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Tepangkeun Pribados Dindin Mauludin SPDIMM, Kepala Desa Giri Awas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Kanggo warga-warga Garut, khususnya umumna warga-warga sadayana, saking hilap teras pantau di channel Buar Garut, ngobrol bareng Tata Ansori. Tong hilap di like, komen, sarang subscribe. Mudah-mudahan biasanya kemanfaatan anu luar biasa. Sekali lagi tong hilap teras pantau, teras tonton, di like, comment, and subscribe. Kanggo Buar Garut, ngobrol bareng Tata Ansori. Insya Allah berkah.